Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Einstein Mangevera, NIM 205231244 dari Perbankan Syariah kelas 4G. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran dan inflasi. Pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan mendapatkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Jenis dan macam pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional. Pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran. Penganggur yang mencari lapangan pekerja tidak mampu memenuhi persyaratan ditentukan pembukaan lapangan pekerjaan. Yang kedua, pengangguran musiman. Keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus menganggur. Yang ketiga, pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena adanya penganggur, produktivitas dan pendapatan masyarakat yang berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Cara mengatasi pengangguran. 1. Peningkatan mobilitas tenaga kerja dan moral. Yang kedua, pengelolaan peminatan masyarakat. Yang ketiga, penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, program pendidikan dan pelatihan kerja. Yang keenam, wira swasta. Selanjutnya, inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak bisa disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada bidang lainnya. Laju inflasi dapat diukur sebagai berikut. Tingkat harga dalam definisi inflasi secara konseptual adalah tingkat harga rata-rata tertimbang dari barang-barang dan jasa dalam perekonomian. Dalam prakteknya, tingkat harga tersebut diukur dengan indeks harga, baik indeks harga konsumen atau IHK maupun indeks harga produsen atau IHP. Lawan dari inflasi adalah deflasi, yaitu penurunan tingkat harga umum. Selanjutnya ada jenis inflasi. Inflasi ringan, di bawah 10% setahun. Inflasi sedang, antara 10-30% setahun. Inflasi berat, antara 30-100% setahun. Hiperinflasi, di atas 100% setahun. Berdasarkan penyebab awal terjadinya inflasi, inflasi dikelompokkan menjadi: yang pertama, inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Inflasi semacam ini disebut dengan demand inflation. Yang selanjutnya ada inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. Ini disebut cost inflation. Perbedaan kedua jenis inflasi. Gambar 5.1 menunjukkan suatu demand inflation karena permintaan masyarakat akan barang-barang atau permintaan agregat bertambah. Maka kurva permintaan agregat bergeser dari Z1 ke Z2. Akibatnya harga umum naik dari P1 ke P2.
Yang kedua, gambar 5.2 menggambarkan cost inflation karena kenaikan biaya produksi. Maka penawaran agregat menurun yang ditandai oleh bergesernya kurva penawaran agregat dari S1 ke S2. Akibatnya tingkat harga umum naik dari P3 ke P4. Teori inflasi. Yang pertama, teori kuantitas. Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari jumlah uang yang beredar, psikologi masyarakat mengenai kenaikan harga. Yang kedua ada teori chaos. Teori ini menyatakan bahwa inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan perekonomiannya. Yang selanjutnya ada teori strukturalis. Teori ini menekankan pada ketegaran dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.